Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kota yang dihuni oleh jin ya. Sebuah kota yang dihuni oleh jin. Nah, menurut sepengetahuan saya bahwa ada dua kota yang dihuni oleh jin. Yang pertama kota Wintira yang berada di Gorontalo. Yang kedua adalah kota Saranjana yang berada di Kalimantan, yang lebih tepatnya di Kota Baru. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai kota Saranjana yang berada di Kalimantan, lebih tepatnya di Kota Baru. Jadi untuk bercerita mengenai makhluk halus seperti ini, kayaknya tidak akan ada habisnya. Karena rasa penasaran itu untuk kita mencari tahu hal-hal mistis sangat tinggi ya. Jadi kita akan membahas mengenai kota Saranjana ini. Jadi, oke, kita langsung saja ke pembahasan. Penduduk Kota Baru menyebut kota ini sebagai tempat penghuni para jin, makhluk halus. Mereka membuat kota yang disebut dengan Saranjana sebagai tempat untuk mereka huni. Konon katanya para wisatawan sempat melihat ada aktivitas di dalamnya. Ada aktivitas di tengah-tengah gedung pencakar langit di kota Saranjana. Tapi ketika mereka mendekatinya, ternyata kota itu perlahan menjadi sebuah gunung yang diselimuti oleh awan. Di kota Saranjana ini juga konon katanya terdapat sebuah peradaban, di mana kota itu seperti di dunia nyata. Ada gedung, ada jalan, ada mobil, bahkan ada rumah-rumah yang memiliki pagar mengkilat. Dan juga di sana terdapat makhluk hidup seperti kita yang punya mata pencaharian. Nah, bedanya penghuni di sana dengan makhluk nyata yang ada di dunia kita hanya bedanya di garis di pertengahan bibir ini dan hidung. Mereka tidak punya ini. Mereka tidak punya garis ini. Tetapi mereka punya mata, rambut, hidung, mulut, dan lain hal. Bahkan konon katanya penghuni kota Saranjana pernah pergi ke Mekah dari uang hasil pencarian mereka di kota tersebut. Nah, mengapa mereka bisa pergi ke Mekah? Katanya mereka penghuni kota Saranjana tersebut adalah jin muslim. Dan kota tersebut katanya seperti sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Dan mereka juga tidak pernah ketinggalan zaman. Katanya mereka sering mengikuti zaman. Di sana pun punya makanan seperti nasi, ikan, jambu. Tapi yang membedakan adalah makanan yang berada di sana sangatlah besar. Contohnya jambu. Sempat terjadi lagi di mana ada seseorang yang dari dunia nyata pergi ke dunia gaib atau ke kota Saranjana. Nah, ketika dia berada di sana, dia mengatakan bahwa jambu di sana lebih besar dibandingkan jambu yang berada di dunia nyata. Tapi ketika jambu yang di sana dibawa ke dunia nyata, dia malahan mengecil
Dan kemudian perbedaan selanjutnya adalah perbedaan waktu. 1 hari di kota Sarancana sama dengan 1 tahun berada di dunia nyata. Kemudian ada lagi beberapa cerita misterius mengenai kota Sarancana tersebut, di mana ada seorang petani hilang dan katanya dia diselamatkan oleh warga kota Sarancana. Kabar tersebut pun diperkuat oleh kesaksian seorang muslimah, di mana nelayan tersebut telah hidup bahagia di kota Sarancana. Dan beberapa warga pun mengaku sempat mendengar suara musik dari kota tersebut. Diceritakan pula ada sebuah perusahaan alat berat di mana ada orang yang telah membayar lunas alat tersebut untuk dikirim ke kota Sarancana. Namun perusahaan tersebut mengalami kebingungan, di mana kota tersebut tidak ada di peta Indonesia. Coba bayangin, ketika kalian mau mengantar alat berat, tapi tempat yang kalian antar tidak ada di dalam peta. Selain itu, ada puluhan mobil yang telah dibayar lunas untuk dikirimkan ke sana, dan juga rotan yang dari Surabaya. Sebenarnya hal gaib itu memang sulit dicerna oleh akal dan dibuktikan oleh nalar, sangat sulit. Akan tetapi ada beberapa orang yang beruntung yang bisa pergi ke kota tersebut. Dan konon katanya ketika kita berada di kota tersebut, kita tidak bisa makan makanan yang ada di sana, karena ketika kita memakannya, kita tidak akan bisa pulang ke dunia nyata. Nah, mungkin itu cerita singkat kita mengenai kota Sarancana ya. Jadi, jika teman-teman sekalian punya cerita mistis lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan bahas lagi di video berikutnya. Nah, untuk kota Sarancana sendiri, sampai dengan detik ini masih misterius dan belum terpecahkan, karena sulit dicerna oleh akal dan dibuktikan oleh nalar. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.